semuanya, teman-teman wartawan. Hari ini kita akan melakukan press release terhadap penangkapan salah satu tersangka ataupun yang menjadi DPO, daftar pencarian orang, dengan inisial JN, yang dimana perkara dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan anggaran dan pendapatan belanja desa APBD desa di Desa Matano tahun anggaran 2018 dan tahun 2019. Laporan polisi nomor LPA 06/5 Romawi 2021 SPKT Polres Luhut Timur Polda Sulsel tanggal 3 Mei 2021 dengan kerugian negara berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Luhut Timur sebesar 869.013.479. Di dalam proses penyidikan, Polres Luhut Timur menetapkan 2 tersangka, yaitu pertama NR sebagai KAUR keuangan. Di dalam proses penyidikan dilakukan penahanan dan telah divonis oleh Pengadilan Tipikor Makassar dengan pidana penjara 3 tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Kemudian yang kedua adalah JD atau JN Kades Matano tidak menghadiri surat panggilan pertama dan kedua. Kemudian tanggal 3 November 2021 diterbitkan daftar pencarian orang. Pada tanggal 29 Maret 2022 tersangka JD ditangkap oleh penyidik Tipikor Satreskrim Polres Luhut Timur di Jalan Tegalan RT 5 RW 4 Palmerah Kecamatan Matraman Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta saat sedang menunggu pesanan ojek yang online. Kemudian selama masa pelarian tersangka JD bersembunyi di Provinsi DKI Jakarta dan berpindah-pindah tempat. Tersangka JD dilakukan penahanan di Rutan Polres Luhut Timur selama 20 hari ke depan. Tersangka JD juga merupakan DPO dari Kejaksaan Negeri Malili dalam kasus pemalsuan dokumen yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah dengan vonis Mahkamah Agung RI dengan pidana penjara selama 1 tahun. Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 2 subsidiar, pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas nomor dan tindak pidana korupsi, dan Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1E dengan ancaman hukuman yaitu ancaman hukuman Pasal 2 paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Kemudian ancaman hukuman Pasal 3 paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar. Sedangkan modus tersangka JD atau ex Kades Matano mengambil uang secara tunai dari KAUR keuangan dan ditransfer ke rekening pribadi milik JD. Tersangka NR atau KAUR keuangan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif tentang penggunaan dana APBDS Desa Matano tahun anggaran 2018 dan 2019. Kemudian para tersangka dalam mengelola APBDS Desa Matano tahun 2018 dan tahun 2019 tidak sesuai dengan ketentuan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau perbuatan melawan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, kemudian Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dan Peraturan Bupati Luhut Timur Nomor 6 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa. Di sini barang bukti sudah ada. APBDS Desa Matano tahun anggaran 2018 tahun 2019, kemudian laporan realisasi anggaran tahun 2018 dan tahun 2019, kemudian uang tunai sebesar 19 juta itu sudah dilimpahkan ke pengadilan untuk tersangka yang satunya, yaitu KAUR keuangan. Kemudian rekening koran atas nama bendahara Desa Matano, 8 lembar slip transfer tunai ke rekening pribadi tersangka JD, kemudian dokumen SPJ, dokumen surat perintah membayar SPM, kemudian dokumen surat perintah pencairan dana atau SP2D. Nah, demikian untuk laporan penanganan kasus tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan anggaran
Desa Matano tahun anggaran 2018 dan 2019. Demikian rekan-rekan, jika ada pertanyaan boleh disampaikan, kita akan bahas hari ini. Demikian, ada pertanyaan? Segera, mudah-mudahan tidak sampai dalam 20 hari ini kami akan limpahkan untuk berkasnya, Pak. Kemudian tersangka yang lainnya kan yang sama sudah sampai di mana? Sudah sidang. Sudah sidang. Sudah putusan, sudah vonis. Sudah putusan.